throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord of mercy. Oh Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. You are. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, all sovereign, granting peace from heaven, let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And I will tell of your great love for as long as I live, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. Faithful in the morning. What a faithful God. Faithful through the night. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Faithful God, faithful God, you are faithful. Shalom saudara-saudari, kita kembali dalam ibadah online kita. Dan saya percaya ada tuntunan Tuhan buat kita. Yuk kita doa dulu sebelumnya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada buat kami sebab Engkau Allah yang setia. Dan hari ini kami percaya kami akan dituntun lewat rema Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Karena kami tahu firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kau perintahkan dan akan berhasil kemana engkau suruh. Dan kami tahu firman yang kami dengar hari ini, engkau perintahkan, kau suruh untuk datang pada kami, untuk digenapi dan terjadi.
Kami bersyukur dan kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Oke, saudara-saudari, kita sudah lihat dari minggu lalu bagaimana lewat Yesaya, ya, kita melihat Yesaya yang telah dikuduskan. Kemudian reaksi pertama dia lakukan adalah dia memberikan diri untuk diutus Tuhan. Saudara-saudari, seharusnya beginilah reaksi orang percaya. Kita tahu bahwa kita ini dikuduskan bukan karena perbuatan, tetapi oleh kebenaran. Ya. Nah, ketika kita dikuduskan, Allah adalah kudus, nggak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Ketika kita dikuduskan, maka Allah dengan kita menjadi satu. Minggu lalu kita sudah melihat. Dan kalau Allah adalah satu dengan kita, maka Dia adalah sumber segalanya. Dia sumber jawaban, sumber yang kita butuhkan, perlindungan, penjagaan, semua sumber yang kita butuhkan dalam kehidupan untuk kita berkemenangan. Nah, sekarang kalau Dia sudah satu bersumber sama kita, ya sumbernya ada sama kita, maka saudara, Anda akan mengalami kehidupan yang dimana Anda merasa berkelimpahan, lalu sehingga Anda dengan mudah untuk mengalirkannya. Jadi kehidupan kekristenan seharusnya adalah berfokus kepada apa yang Anda bisa alirkan dari dalam keluar. Kenapa dari dalam? Karena ketika Anda dan saya terima Yesus, Roh Allah ada di dalam kita. Kita jadi bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Dan inilah ketika bait Roh Kudus, yaitu tempat Allah hadir, saudara, sumber segalanya hadir yang untuk kemenangan kita, maka yang di luar nggak jadi pengaruh. Benar nggak? Yang di luar nggak jadi pengaruh. Justru yang Anda lakukan adalah Anda mempengaruhi yang di luar. Dari dalam keluar, saudari. Nah, ini yang menjadi masalah orang percaya ketika dia sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Saudara, Yesus sudah di dalam dia, Roh Kudus ada di dalam dia, kita jadi bait Allah. Kita masih pakai pola hidup yang lama, yaitu dipengaruhi oleh dunia dari luar, mempengaruhi kita. Akhirnya yang terjadi adalah kita fokus kepada apa yang masalah kita, kebutuhan kita, lalu masuk ke dalam mempengaruhi kita, akhirnya kita stres. Seharusnya, saudara, kita semakin menyadari siapa kita di dalam Kristus, kesatuan kita di dalam Tuhan, dan itu yang akan mempengaruhi keluar. Amin. Nah, kita melihat hari ini bagaimana Tuhan yang telah membuka pemulihan, Tuhan mengundang kita untuk berjalan di dalam pemulihan itu. Ayatnya dalam firman Tuhan dalam Yohanes 17, saudara-saudari, ayat 16-19, Yesus berkata seperti ini, mereka bukan dari dunia. Anda dan saya ketika ditebus oleh Tuhan Yesus dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kerajaan surgawi. Jadi Anda bukan warga negara dunia lagi, tapi warga negara surgawi. Maka Yesus bilang, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, sama seperti Yesus. Ya, bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, bukan dalam perbuatan, kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudari, ayat ini luar biasa. Ya, jadi Anda nggak lihat. Pertama tentang kekudusan. Yesus katakan, aku menguduskan diriku bagi mereka. Yesus adalah kudus, Yesus menguduskan dirinya, segala sesuatu yang dia jalankan di muka bumi membuktikan dia adalah kudus untuk kita, saudari. Supaya mereka, kita ini dikuduskan dalam kebenaran, bukan dalam perbuatan. Kekudusan yang kita terima adalah kekudusan karena kebenaran Tuhan Yesus, kekudusan yang dari Tuhan Yesus, bukan karena dari perbuatan kita. Luar biasa, bukan? Oleh karena itu, ketika kita sudah dikuduskan, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Kita sudah bersatu dengan Tuhan. Ya, dengan Allah. Saudara, ingat itu ya? Nah, sekarang, kalau Anda bukan lagi warga negara surga, tetapi masih ada di dunia, untuk apa? Karena Tuhan utus Anda dan saya. Dan inilah yang terjadi dengan para murid-muridnya. Suatu ketika, saudara, Yesus mengutus murid-muridnya. Kita lihat aja firman-Nya dalam Lukas 10, ya saudara-saudara. Sebelumnya ada Lukas 9, yaitu Yesus mengutus 12 murid, 12 rasul. Ya. Tetapi dalam mengutus 12 rasul, ini berbicara tentang mengutus kepada 12 suku, 2 orang Israel, saudari. Orang Israel terdiri dari 12 suku. Jadi, tetapi kemudian di dalam Lukas 10,
Yesus mengutus 70 murid yang lain. Anda baca, saya nggak akan baca lengkap ya, hanya poin-poin aja yang Tuhan mau hidupkan. Nanti Anda baca sendiri. Ya. Ketika Yesus mengutus 70 murid yang lain, 70 ini berbicara bangsa-bangsa. Dan saya akan pakai ayat ini, kenapa? Karena Tuhan memperlihatkan bahwa kita saat ini hidup sudah ada di mana firman Tuhan, kabar baik, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Bukan hanya di Yerusalem, tapi di bangsa-bangsa. Ya kita lihat aja Lukas 10, ya dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kita tunggu dulu sini ya, kita cukupin dulu. Saya katakan lagi, saya nggak baca semua, hanya apa yang mau dihidupkan Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sudah bukakan buat kita. Pertama, saudara, ya, hiduplah sebagai tadi, orang yang diutus. Ketika kita di dunia ini, kalau Anda mulai semakin menyadari dengan pola pikir apapun yang terjadi di kita, apapun Anda bekerja, anak-anak berkuliah, Anda berusaha, Anda berbisnis, Anda pelayanan, jangan menganggap Anda sekerja buat bekerja buat diri Anda. Anda bekerja, Anda diutus oleh Tuhan. Ketika Anda merasa, Anda melihat dengan menghidupi bahwa hidup kita ini diutus oleh Tuhan, maka kita sedang melibatkan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Itulah, makanya berjalan di dalam pemulihan pertama adalah jalan ini hidup ini sebagai seorang utusan dari kerajaan Allah. Ya. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus mengutus kita, katanya, dia katakan, ya, katanya kepada mereka, kenapa diutus? Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Cukup di situ dulu, kita lihat ya. Nah, saudara-saudara, Anda lihat nggak apa yang disampaikan? Benar, Lukas 10 ini bicara tentang penginjilan, pengutusan untuk menjangkau orang. Tetapi yang kita mau melihat juga adalah sikap hatinya. Sikap hatinya tetap sama, nggak berubah. Anda mau menginjili, Anda mau di kehidupan sehari-hari, itu sama. Dan ini yang kita mau pakai, sikap hidupnya ini, saudara. Ketika Anda tahu bahwa Anda sudah dimenangkan, sudah dipulihkan, maka Anda mau menginjili orang. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ini Tuhan mau bicarakan, mau bukakan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin? Ya. Yuk kita lihat dulu, apa sih maksudnya? Ketika Tuhan mengutus kepada sesuatu, yaitu Anda untuk menuai, dan tuaian itu banyak, bagaimana? Anda pasti berhasil nggak? Atau begini, saya ambil contoh. Kalau saya mengutus Anda, menyuruh Anda untuk memetik pohon mangga, di mana buah mangga itu begitu lebat dan banyak, maka Anda berhasil nggak dalam memetiknya itu? Memetik, mengumpulkan buah mangga itu? Pasti berhasil. Kalau Tuhan mengutus Anda dan dia bilang tuaian banyak, diutus ke tempat penuaian, Anda pasti berhasil. Jadi punyalah pola pikir di mana kalau saya diutus oleh Tuhan, maka Tuhan pastikan itu pasti berhasil. Hidup Anda dan saya diciptakan ketika ditebus oleh Tuhan untuk berhasil, saudari. Kita mungkin mengalami masalah, tantangan, tapi kita nggak pernah hadapi sendiri karena kita utusan Tuhan. Utusan Tuhan menjadi tanggung jawab yang mengutus kita juga untuk melindungi, mencukupi kita. Oleh sebab itu, inilah harus menjadi pola pikir sikap kita ketika menjalani kehidupan ini. Lalu kemudian juga uniknya lagi Tuhan lanjutkan katanya ya, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Wow, saudara. Apakah benar kalau Tuhan mengirim kita itu, ya, Anda kalau baca sesuatu, jangan lihat pada harafiah, wah hidup dunia itu bahaya, serigala-serigala kita domba. Anda harus melihat yang ngutus adalah Allah Bapa, yang mempunyai hati Bapa, yang nggak mungkin membiarkan anak-anaknya celaka. Oleh sebab itulah dia utus berdua-dua, saudari. Ya. Maknanya apa di sini? Di sini adalah maknanya adalah untuk memperlihatkan suatu prinsip di dalam kerajaan Allah untuk kita, yaitu prinsip saling, saudara-saudari. Dunia ini
Dunia ini mempunyai pola pikir serigala. Serigala Anda tahu, mereka selalu mau memuaskan keinginannya, mereka nggak peduli dengan yang lain. Sedangkan anak domba, mereka butuh kelompoknya. Oleh sebab itulah, di tengah perjalanan, di tengah pemulihan ini, kita harus terhubung dengan orang percaya yang lain, domba-domba yang lain. Untuk apa? Bukan untuk saling menopang, saling menolong, saling mendoakan. Alkitab begitu banyak bicara tentang saling, saudara. Saling mengampuni, saling menguatkan, saling membagi. Saudara-saudari, inilah prinsip serigala. Kalau makan adalah dia makan sepuasnya, dia nggak peduli yang lain. Ya, tetapi kita bukan serigala. Ketika Anda diberkati, jangan memiliki pola pikir dunia yang semua buat saya tanpa kita memikirkan orang lain. Ketika kita berdoa, jangan berdoa buat kita dari pagi sampai malam, buat kita doang, buat keluarga kita. Mulailah memikirkan orang lain. Inilah prinsip saling. Maka Anda tahu orang lain pun mendoakan Anda. Ini kehidupan yang harus kita praktekkan. Karena inilah kehidupan yang kita berjalan dalam pemulihan. Artinya setiap hari, saudara-saudari. Amin. Nasihat pun sama. Ya. Kita membuka diri untuk dikritik, dinasihati orang, dan kita pun memberikan nasihat buat orang lain. Banyak sekali, saudara. Ini namanya prinsip saling. Dan harus menjadi bagian kehidupan orang percaya yang sudah dipulihkan. Lanjutnya, ayat 4 dan 5, dikatakan, jangan bawa pundi-pundi atau bekal ataupun kasut. Cukup sini dulu, kita melihat maknanya Tuhan membukakan apa. Saudara-saudari, ingat, bahwa zaman dulu kasut itu adalah lambang status. Ketika Anda nggak pakai kasut, artinya Anda hamba. Ketika Anda pakai kasut jelek, Anda golongan bawah. Ketika Anda pakai kasut yang bagus sekali, maka Anda golongan atas, terhormat, saudari. Ya, kemudian Anda tahu pundi-pundi atau bekal berbicara materi. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, ya, pola pikir yang Tuhan mau katakan buat kita adalah jalan pemulihan. Jangan mengandalkan materi. Jangan mengandalkan harta benda, jangan mengandalkan status kita, saudara-saudari. Tetapi andalkanlah iman. Kebalikan dari itu semua adalah iman. Andalkan iman, percaya. Saya nggak perlu bawa ini, saya nggak perlu menunjukkan. Artinya begitu. Bukan artinya kamu kalau nggak bawa, kamu nggak punya. Murid-muridnya punya pundi-pundi, murid-muridnya punya bekal. Tetapi Tuhan bilang, jangan bawa, artinya jangan mengandalkan itu. Hiduplah dengan iman. Lalu dikatakan, jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Wow, saudara, jangan artikan harafiah. Ketika kalau Anda berjalan, firman Tuhan katakan jangan beri salam. Lalu teman Anda lewat, panggil Anda, hai, Anda diam aja. Kenapa diam aja? Sombong amat sih lu. Anda bilang, firman bilang katanya jangan beri salam. Wah, Anda nggak disukain orang. Kata salam di sini artinya salut. Artinya menghormati. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, jangan mengandalkan manusia. Hiduplah dengan iman, jangan andalkan manusia. Manusia mengecewakan, manusia juga terbatas. Kita pun juga sama. Amin. Inilah. Andalkanlah Tuhan. Karena Anda dan saya adalah utusan Tuhan. Yuk, lanjut lagi. Dikatakan, kalau kamu masuk ke rumah seseorang, katakanlah, ya, terlebih dahulu, damai sejahtera bagi kamu. Oh iya Pak, saya selalu kalau ketemu orang shalom, kan itu arti damai sejahtera Pak. Saudara, maknanya adalah hati yang kita mau ngelihat, pola hati kita. Ya, pola pikir, sikap hati kita ini. Maknanya adalah begini, dunia selalu mencari apa yang saya dapat. Apa yang saya dapat. Walaupun mereka, saudara-saudari, bukannya jelek, bukan orang-orang yang jelek, bukannya penjahat, enggak. Tetapi mentalitas mereka selalu berpikir, apa yang saya dapat? Kalau nggak ada sesuatu yang untung buat saya nggak perlu ikut, saya nggak mau ikut. Tetapi kita berbeda. Kita bukan tentang apa yang kita dapat dahulu, karena kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Tetapi yang selalu, kalau ini yang jarang, orang percaya nggak sadar bahwa mereka itu sudah dipulihkan. Sebab itu latihlah pola pikir. Ini kata Tuhan ya. Kebanyakan orang-orang, mereka nggak mengalami pemulihan, nggak melihat pemulihan. Bukan karena Tuhan nggak berikan pemulihan, tetapi mereka nggak mau berjalan di pemulihan. Bagaimana berjalan di pemulihan? Salah satu adalah sikap hati di mana kita mau memberkati terlebih dahulu. Bukan sikap dunia yang mau mengambil apa untungnya buat saya, tetapi milikilah terlebih dahulu
Damai sejahtera bagi rumah ini ketika kita datang ke rumah orang. Ya, orang zaman dahulu, saudara-saudari, ketika kita datang ke rumah orang, masuk ke palang pintunya, masuk ke rumah pintunya, ya saudara, itu menentukan apa yang dia dapat. Ketika Anda melepaskan berkat, mereka tahu mereka akan diberkati. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, sikap hati kita, ya saudara, sikap hati inilah Anda dan saya melihat, saya ini pembawa berkat. Saya sudah diberkatin. Jangan hanya ngelihat, kalau saya melakukan sesuatu, ada untungnya buat saya. Saudara, kita sudah menjadi orang-orang yang sangat beruntung karena Yesus di pihak kita. Kita menjadi orang-orang yang beruntung karena sumber segala sesuatu ada sama kita. Bergabung, menempel sama kita. Unity, satu. Pola pikir yang minggu lalu kita belajar seperti itu. Kalau Anda sudah memiliki sumber, kenapa Anda cari lagi dari yang lain yang hanya recehan? Kalau Anda sudah menjadi bukan saja milenial, triliuner, Anda nggak perlu tuh ribuan. Iya kan? Oleh sebab itu, punyalah sikap. Anda tuh sudah diberkati luar biasa, memiliki hal yang luar biasa. Sebab itu, milikilah pola pikir yang selalu memberkati. Banyak sekali, saudara, cara Anda dan saya bisa berkati. Bukan hanya sekedar materi. Ini pola pikir. Kadang-kadang kita nggak mau ya dekat-dekat sama orang. Karena kita pikir nanti, ntar kalau dekat sama dia, nggak ada gunanya. Malah akhirnya saya harus berkorban buat dia, memberikan sesuatu buat dia. Saudara, kita harus punya pola pikir, saya ini sudah diberkatin. Dan saya mau berkati orang lain. Anda nggak usah berkati dengan uang. Kadang hanya dengan perhatian, senyum, doa. Pak, saya mau doa aja, karena paling murah. Apa yang ada padamu, semakin Anda punya banyak, semakin Anda mau berkati. Amin. Kalau Anda mau berkati, uang hati Anda mempunyai kelimpahan uang. Ya, bukan hanya doa. Amin. Ya. Nah, itu dia saudara-saudari. Oke. Lanjut. Ayat 7 dan 8 dikatakan, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah. Kalau Anda sudah diterima di rumah tersebut, dikatakan dalam ketika Tuhan utus ya, dalam konteks di dalam Lukas 10 ini, ketika kamu terima di rumah itu, makan minum apa yang diberikan orang kepadamu. Ya. Kemudian dikatakan, sebab seorang pekerja patut menerima upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah rumah atau dalam sebuah kota, ya, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Maknanya apa sih? Sikap hati apa yang Tuhan mau suruh kita? Saudara sadari, orang yang berjalan dalam pemulihan, dia memiliki sikap hati puas dan mencukupkan dengan apa yang ada. Bahkan saya sudah dipulihkan, tapi hanya segini doang. Saudara, pemulihan itu mengalir, bukan seketika. Banyak orang sekarang tiba-tiba kelihatannya besar, tapi lama-lama bisa hilang, bakal berkurang. Tapi kalau dari Tuhan, semakin lama semakin banyak. Mungkin sekarang yang kita punya dikit, tetapi ketika kita merasa bersyukur, kita puas, kita cukupkan, maka Anda akan melihat semakin lebih banyak. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan berhutang untuk kebutuhan hidup kita. Kalau usaha mungkin lain, tetapi untuk kebutuhan kita cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan katakan gitu ya. Inilah salah satu sikap hati untuk kita puas. Kalau kita punya HP hanya jadul, puas dengan itu, cukupkan dengan itu. Nggak usah cari pinjam-pinjaman untuk ganti yang lain. Kalau Anda pakai jadul, bukannya berarti, jangan dengerin dunia, jangan berarti Anda belum dipulihkan. Ya, mari kita belajar. Kemudian ketika dikatakan ya, jangan berpindah-pindah rumah. Saudara, kalau kita pindah-pindah rumah, kita akan ngelihat, wah yang sini sediainnya sayur mulu, yang sini daging terus nih, enak nih, ikan, daging ayam, daging babi, wah ini lebih enak. Itu berbicara tentang apa? Membanding-bandingkan. Ketika Anda membanding-bandingkan, Anda merasa, saya belum dipulihkan. Kita udah makan 3 hari, kita anggap sehari, bukan 3 hari, sehari 3 kali, saudara-saudara, ya. Tuhan gak akan biarkan Anda makan 3 hari sekali, sehari 3 kali, ya. Anda sudah makan sehari 3 kali, lalu Anda banding-bandingkan yang lain. Wah, yang lain makannya tuh di restoran terus. Anda gak akan pernah punya sikap hati dan melihat bahwa pemulihan itu sudah ada pada Anda, dan Anda gak sedang berjalan dalam pemulihan, saudari. Oke? Itulah maknanya. Kemudian apa lagi yang dikatakan dalam Lukas 10 ayat 9,
dan sembuhkanlah orang sakit. Ya, orang sakit yang ada dan katakanlah pada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Saudara, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, Yesus belum mati, sehingga kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi sekarang kita Yesus sudah mati, kerajaan Allah sudah datang, sudah ada di tengah kita. Sebab itu harusnya lebih dahsyat lagi. Dengan kata lain, ketika disuruh sembuhkan yang sakit, saudara, Anda dan beritakan kerajaan Allah sudah datang, Anda beritakan tentang kerajaan Allah dan kuasanya. Gunakan kuasanya. Banyak anak-anak Tuhan, dia bilang, ya saya sudah dipulihkan, tapi dia nggak pernah pakai kuasa kerajaan Allah. Dia nggak pernah pakai untuk orang lain. Dia nggak pernah mau mendoakan orang lain yang sakit. Dia nggak pernah mau melepaskan orang yang terikat. Dia nggak mau mengusir iblis, saudara-saudari. Bukan kuasa kita, tetapi kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah. Anda dan Tuhan dan Roh Kudus, kuasanya membangkitkan Yesus ada di dalam Anda. Kuasa itu yang mengalir, bukan kekuatan kita. Ketika kita mengusir iblis, mungkin ada rasa takut. It's okay perasaan itu, tetapi kebenaran adalah Roh Allah, Roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, ada bersama kita. Iblis nggak bisa mencelakakan kita. Itu kebenarannya. Tapi perasaan Anda, mungkin Anda akan takut. Tapi ketika Anda pakai perasaan dan bukan kebenaran, Anda dikuduskan oleh kebenaran. Pakai kebenaran itu, bukan pakai perasaan. Perasaan mungkin khawatir, takut. Perasaan mungkin, Pak, belum ada nih di dompet saya, udah nggak ada uang. Perasaan kita jadi gentar, takut, tandak dikduk. Saudara, latih untuk pakai iman, kebenaran itu. Ya, beritakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu yang terakhir, saudara, di ayat 10 dan 11 dikatakan, tapi jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya, ke jalan-jalan raya dan serukanlah, serukanlah. Jadi disuruh serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki dan pada kaki kami, kebaskanlah di depan, kami kebaskan depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat kembali, kerajaan Allah saat ini sudah ada. Bicara apa sih ini, saudara-saudari? Ini bicara begini, saudara. Saudara, Anda harus mengebaskan hal-hal yang tidak diterima oleh orang. Karena Anda pembawa utusan kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak percaya pada kerajaan Anda jauhi. Jangan bergaul dengan mereka. Bukan Anda nggak kenal sama mereka. Firman Tuhan katakan begitu. Kalau kita nggak mau bergaul, nggak mau kenal sama orang-orang yang nggak benar, kita nggak punya teman. Karena orang nggak benar, gitu ya. Tapi jangan bergaul. Bergaul artinya apa sih? Bergaul artinya Anda minta nasihat. Mazmur katakan gitu. Duduk, ngobrol terus sehingga Anda dipengaruhi oleh mereka. Anda minta nasihat dari mereka. Itu namanya bergaul. Ketika dikatakan tadi, Lukas 10 ayat 10 dan 11 katakan, maknanya adalah sikap hati yang ketika Anda berjalan dalam pemulihan. Pemulihan itu datang dari Tuhan, dari kerajaan Allah. Maka orang-orang yang tidak mau menerima, Anda jangan bergaul dengan mereka. Jangan memiliki pola pikir sama seperti mereka. Jangan dipengaruhi oleh pola pikir mereka, saudara-saudari. Kadang-kadang pola bergaul ini bukan hanya pada manusia, tetapi medsos, berita-berita. Ketika Anda terus baca-baca berita-berita yang terus mengubarkan kekhawatiran, ketakutan, hoax segala, maka Anda sedang bergaul, sedang memberikan pintu celah supaya pola pikir kita dipengaruhi oleh mereka. Itulah sebabnya Tuhan minta kita suruh berjalan berdua. Artinya apa? Dua orang percaya saling mempengaruhi, saling menguatkan, saling menasehatin. Bukan saling gosip. Bukan saling takut-takutin. Ya, inilah yang Tuhan mau buat kehidupan kita yang sudah dipulihkan. Kita harus berjalan dalam pemulihan. Karena, saudara, ini artinya melatih yang kita lihat, yang kita pikir, sehingga akhirnya kita akan melihat manifestasinya. Pasti terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Anda dan saya diundang untuk berjalan dengan pola pikir yang tadi. Jalani hidup sebagai utusan kerajaan Allah. Anda diciptakan, Anda diutus untuk menjadi berhasil. Serta menjadi pembawa berkat. Punya prinsip saling
saling mendoakan, saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan. Jalanin hidup dengan iman, jangan bersandar pada manusia dan harta, saudara-saudari. Jadilah puas dan cukupkanlah dengan apa yang ada, jangan banding-bandingkan. Lalu kemudian beritakan kerajaan Allah dan latih kuasanya, gunakan kuasanya, saudara. Jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya. Amin, saudara. Kiranya firman hari ini boleh menjadi rema dan Anda bisa dan saya menjalankannya, mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar firman yang Kau sampaikan kepada kami bekerja dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri yang memberi terang ini, tuntunan ini, karena kami tahu pemulihan sudah terjadi dalam kehidupan kami, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kami ataupun kemampuan kami, tetapi hanya karena Engkau sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami ingat firman ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan aku melepaskan berkat pemulihan kepada anak-anak Tuhan yang mendengar rema dan kebenaran hari ini, sehingga hidup mereka pasti mengalami pemulihan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan terima, katakan amin. Tuhan berkati kita semua.